warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa syarrim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya halal dark ya halal qatin ya halal nawma wa ya halal nur bijahi wa bibarakatil awliya wa syuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amma ba'd. Pertama-tama tentu puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat, nikmat dan kasih-Nya kepada kita semua. Kita berkumpul bersama-sama di masjid yang mubarakah ini dalam rangka menyambung silaturahim yang kemudian kita sebut dengan perayaan halal bihalal. Demikian pula salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi yang tercinta, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid Al-Muhajirin, juga Ketua Badan Takmir Masjid. Yang saya hormati pula Ketua Panitia Pelaksana Halal Bihalal yang tadi sudah menyampaikan pengantar prakata panitia dengan semangat, walaupun agak gemetaran pegang mic-nya, dan saya yakin pasti 2 minggu latihan ini, tapi sukses alhamdulillah. Tidak ada kesuksesan yang diawali dengan sukses kecuali dengan usaha. Yang saya hormati pula anggota Dewan Kota Bitung Pak Sampanai, tokoh pemuda ada Pak Rio Turipno, abang saya ini, nama lengkap Safin Balaku. Ya, Pak Safin Balaku. Para tetua-tetua, orang-orang tua kita yang ingin saya sebut satu-satu tapi belum tahu namanya, yang kita hormati, kita doakan mereka-mereka yang disebutkan dan kita semua yang tidak disebutkan. Semoga Allah beri kesehatan, keafiatan, rezeki yang berlimpah dan rahmat Allah senantiasa. Amin. Ibu-ibu, ketua, pengurus majelis taklim yang tadi sudah disebutkan, ada rukun fardu kifayah, apalagi rukun ikhwan dan semuanya lah. Semoga sehat-sehat dan afiat selalu. Amin. Hal yang pertama, kenapa halal bihalal ini selalu kita adakan setiap lepas lebaran Idul Fitri selama masih dalam bulan Syawal. Padahal kalau kita kemana-mana, artinya di luar Indonesia, pasti kita dapati tidak ada kegiatan seperti ini. Karena memang ini ciri khas dan budaya orang Indonesia. Halal bihalal pertama kali muncul tahun 1948 yang lahir dari keinginan Bung Karno sebagai presiden kala itu dengan situasi politik. Kenapa situasi politik? Sebab sekutu ingin berkuasa kembali di Indonesia. Maka Bung Karno berpikir perlu menghimpun dan menyatukan kekuatan bangsa Indonesia. Maka lahirlah acara halal bihalal untuk melawan kekuatan sekutu yang ingin berkuasa kembali. Tapi ada pertanyaan, Ustadz, kenapa dinamakan halal bihalal? Karena
ini bahasa Arab yang lahir dari pemikiran salah seorang pendiri NU, namanya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Beliaulah yang mengusulkan nama halal bihalal kepada Bung Karno, kemudian itu yang dijadikan kegiatan rutin setiap sesudah Lebaran. Nah, kenapa namanya halal bihalal? Sebelum kita ke sana, saya ke sini dulu. Kenapa ke sini dulu? Karena tadi saya perhatikan yang baca Quran tadi ini dengan yang menerjemahkan, ini perlu disosialisasi. Kenapa? Akhir-akhir ini di banyak-banyak acara yang sempat saya ikuti, kalau acara dibuka dengan baca Quran, pada umumnya mereka pegang HP. Yang benar yang ini, memegang mushaf Al-Quran. Karena kalau memegang mushaf Al-Quran dapat 2 pahala. Yang pertama, menyentuh kitab suci dalam keadaan suci, dan yang kedua, pahala membaca apa yang tertulis dalam kitab suci. Kalau terjemahan, boleh memegang Quran terjemahan. Oke, boleh tidak ibu? Wanita nifas, wanita haid, wanita junub memegang terjemahan, boleh tidak? Boleh. Boleh tidak wanita haid pegang HP? Boleh. Boleh tidak wanita haid pegang mushaf? Tidak boleh. Itu bedanya. Ini perlu saya sampaikan berulang-ulang di berbagai tempat. Jangan dijadikan kebiasaan membaca Quran dengan melihat HP. Ya. Kemudian kembali kepada kata halal bihalal. Halal ini merupakan bahasa Arab, bukan bahasa daerah. Ia berasal dari kata halla atau halalah. Halla ada 5 arti, ataupun kata halalah. Ada berapa arti ibu? Ada 5. Ingat baik-baik ini ya. Ingat baik-baik. Nanti kalau ada yang tanya, apa arti halal? Jangan ibu cuma jawab, oh halal itu kuat lawan kata dari haram. Itu benar. Tapi makna yang dikandung oleh kata halal itu ada 5. Yang pertama, halal berarti mencairkan apa yang membeku. Itu bahasa Arab. Yang kedua, mengurai benang yang kusut, melimbuku. Yang ketiga, mengumpulkan apa yang berserakan. Yang keempat, menyambung apa yang terputus. Dan arti yang kelima, artinya halal lawan dari kata haram. Bisa dipaham bu? Nah, coba kita ulang lagi ibu. Halal artinya mencairkan apa yang membeku. Yang kedua, mengurai benang yang kusut. Yang ketiga, mengumpulkan apa yang berserakan. Yang keempat, menyambung apa yang terputus. Dan yang kelima, lawan dari kata haram. Itu halal. Dari kata inilah lahir acara-acara seperti ini. Kalau ada pengurus majelis taklim, pengurus rukun yang kurang harmonis hubungannya, maka cairkan hubungan yang kurang harmonis menjadi harmonis kembali. Kalau selama ini pengurus masjid dengan pengurus atau dengan jamaah ada yang terputus, maka sambung apa yang terputus, itulah silaturahim namanya. Kalau selama ini satu mau minta maaf, yang satu keras hatinya tidak mau memaafkan, berhalal bihalal mencairkan apa yang membeku, yang keras di hati dicairkan untuk memaafkan kesalahan saudaranya. Bisa dipaham bu? Selama ini orang ini, rukun ini, majlis ini sama-sama melakukan kebaikan tapi tidak suka bersatu, maka dengan berhalal bihalal kumpulkan apa yang berserakan menjadi satu.
Majelisnya boleh berbeda, tapi hati pengurus dan anggotanya harus satu. Itu halal bihalal. Bisa dipahami, Bu? Baik. Berikut. Boleh tidak kita berhalal bihalal, selesai makan dan minum, yang satu masuk dari sana, yang sini keluar dari situ. Makannya satu meja, keluarnya berbeda pintu. Karena apa? Berbeda hati. Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena bukan itu makna halal bihalal. Sekedar kumpul makan ketupat, pakai rendang, tambah rica sedikit, kunci dan dabu-dabu. Bukan itu. Ini hanya sekedar bagaimana kita saling memberi. Karena silaturahim maknanya adalah menyambung kasih dan sayang. Itu sebabnya kalau kita mau rezeki kita diluaskan oleh Allah, Allah tambahkan umur kita, kata Nabi, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimahu, kata Nabi. Barang siapa yang ingin agar Allah luaskan rezekinya, kemudian Allah tambahkan umurnya, maka sambunglah kasih sayang. Itulah silaturahim. Apa betul Ustadz, dengan silaturahim rezeki bertambah? Apa betul Ustadz, dengan silaturahim umur bertambah? Kenapa tidak? Mari kita lihat. Kalau satu masjid ini tanpa kecuali kita saling membangun hubungan cinta kasih sayang karena Allah, kira-kira ada tidak yang perlu saya pikirkan? Tidak ada yang perlu saya pikirkan, apalagi yang saya risaukan, karena semua adalah orang yang baik di mata saya dan di hati saya. Betul tidak? Tapi biar satu masjid senang 4 orang, tapi kalau ada satu orang yang orangnya tidak suka, pasti yang 99 orang terlupakan hanya karena berpikir itu satu itu ada di situ. Betul? Jadi kadang-kadang ada orang tidak mau sholat di Masjid Al-Muhajirin ini hanya karena tidak suka kepada salah satu pengurus yang ada. Tidak ingin bergabung di majlis taklim ini karena ada satu orang yang tidak kita sukai. Ternyata kebencian mampu menutup kebaikan. Nah, kalau sudah kebaikan tertutup, apalagi yang ibu harapkan untuk masuk ke surganya Allah? Jelas tidak akan pernah masuk surga, kata Nabi. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan pernah bisa masuk surga orang yang putus silaturahim, sekalipun salatnya membuat jidatnya hitam, lututnya bergetar karena ibadah kepada Allah. Tidak, kata Nabi. Bila hanya karena satu orang engkau menyambung silaturahim kemudian engkau putuskan, surga tidak berhak kau masuki, kata Nabi. Berhalal bihalal, cairkan apa yang membeku. Berhalal bihalal, mengurai apa yang kusut. Berhalal bihalal, mengumpulkan apa yang berserakan. Berhalal bihalal, memberikan membeku yang di hati, cairkan kembali. Kemudian, apa betul bahwa dengan menyambung silaturahim rezeki jadi luas? Contoh berikut. Kalau satu masjid ini dengan saya baik hubungannya, kebetulan saya mempunyai usaha. Ini usaha. Entah itu usaha laut, usaha darat, dagang di pasar, maka ibu-ibu, bapak-bapak akan berpikir begini, daripada belanja ke orang lain, lebih baik belanja Pak Ustadz. Ada enggak pikiran seperti itu? Ada, karena kita bagus hubungannya dengan si fulan. Tapi kalau satu masjid nyenak senang pak kita, kira-kira ada yang mau belanja di warung pak kita? Biar jauh, yang penting bagus hubungan. Dorong belum pak akan dorong pe warung. Rezeki jadi sempit. Ini cuma contoh hari-hari. Nah, kalau rezekinya lancar, ATM-nya bagus, kolesterol turun, asam urat turun, jantung tak pukul-pukul hilang. Karena apa? ATM naik. Jadi kalau ada orang mulai dapat rasa sakit-sakit, kurang sedap badan, tolong cek dan periksa ATM-nya, jangan-jangan seturun. Silaturahim membuat kita menjadi kaya. Bukan hanya kaya kekayaan,
Tapi dengan silaturahim kadang-kadang seseorang menjadi kaya hatinya. Ada tidak orang kelihatan biasa-biasa, tapi kemana dia pergi senyum selalu dia jumpai? Ada tidak? Ada. Kasihan ini ibu ini baik-baik sekali. Ini bapak ini pokoknya baku dapat dengan kita biar di mana pasti senyum. Kung pernah kita baku dapat dengan ini bapaknya ada orang pun dia senyum. Saking murah senyum. Tapi ingat, senyum pun ada tempatnya. Jangan salah taruh itu senyum. Coba ibu-ibu senyum orang sementara nafsu-nafsu. Senyum itu sadaqah. Tapi walikulli syai'in makan, walikulli maqal makan. Bagi sesuatu ada tempatnya dan setiap ucapan ada pula bahasanya. Jadi jangan salah tiru. Senyum, 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 senyum. Kong dia paling suka senyum sama janda-janda muda. Ibu, kabar. Yang setua-tua, dia acuh. Ini senyum salah sasaran. Bagaimana ibu? Baru kita dah bilang, jangan baku tuduh. Dulu apa-apa semua terpisah-pisah, semua terambor-ambor. Abah biar usia tua tapi jiwa muda. Betul tidak? Itu jiwa muda itu tuh bikin lama sakit, panjang umur. Itu yang pertama. Silaturahim dapat memperluas rezeki. Yang kedua, Nabi mengatakan dengan bersilaturahim maka Allah akan panjangkan umurmu. Mana buktinya orang silaturahim panjang umur? Orang kalau banyak musuhnya pasti setengah mati tidur dia. Pasti susah tidur. Kenapa dia susah tidur? Karena kemana-mana semua baku dapat dengan dia, semua ciri itu muka ciri di lantai. Kenapa di semua kamar lagi nih? Yang duduk bangka. Yang bangka keluar. Karena apa? Karena ada yang datang yang tidak dia disukai. Kebencian itulah yang membuat suasana seindah apapun menjadi tidak indah dan nyaman. Hanya karena kita tidak suka kepada sesuatu. Atau kepada seseorang. Betul tidak ibu? Nah, kalau di mana-mana saya keluar, tetangga senyum, assalamualaikum ibu, apa kabar, sehat? Kita ke pasar, assalamualaikum ibu, ibu mau beli apa? Mau beli rica? Berapa itu rica? Cuma harga 5.000, dia kasih 10.000. Harga tetap 5.000. Karena apa? Hubungan baik. Nah, kalau hal-hal begini setiap hari kita dapati, maka kita tidak akan pernah yang namanya sakit hati. Yang sakit hati itulah yang membuat kadang-kadang tubuh menjadi lemah, imun tubuh turun, datang penyakit cuma sedikit, influenza jadi berat. Kalau kita jarang sakit, berarti sehat dan sehat dan sehat. Hanya karena apa? Silaturahim yang terjalin dan terbangun dengan baik. Bisa dipahami Bu? Jadi berhalal bihalal, menjaga hubungan, menjaga hati, dan menjaga lidah. 3 ini perlu dijaga. Jaga hubungan, jaga hati, jaga lidah. Kenapa harus jaga hubungan? Seperti yang sudah disebutkan tadi. Kenapa harus jaga hati? Kadang-kadang kita berusaha senyum di hadapan orang, tapi hati sakit. Itu bukan senyum namanya. Ada tahu begitu? Tapi sakit di hati. Dari kenapa di hati sakit? Karena ada sesuatu yang pernah melukai hatinya. Berarti jaga hati, jaga lidah. Ibu, ini lidah ini cuma sepanggal. Betul tidak? Tapi banyak fungsi. Banyak fungsi. Ini lidah. DP fungsi pertama, ini perhatikan Ibu ya. Fungsi pertama lidah adalah mengeluarkan suara yang bersusun, huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi maksud. Saya dipaham? Saya pergi ke pasar.
SAYAPERGI KEPASAR. Huruf berhimpun jadi kata, kata berhimpun jadi kalimat. Orang tahu apa yang saya maksud, bahwa saya mau ke pasar. Ini fungsi pertama lidah. Fungsi kedua, itu ke pasar bisa hilang gara-gara salah fungsi ini lidah. Kenapa? Aduh, kenapa dia so ada di situ, dia jaga jalan situ. Ada mau ke pasar, sudah dia jangan esok. Hilang tuh pasar gara-gara lidah. Maka sekali lagi saya katakan seperti yang Nabi ingatkan kepada kita umatnya. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, al-ghibah zikruka akhaka bima yakrah. Gibah itu adalah engkau menyebut-nyebut saudaramu yang dia tidak suka hal itu dibicarakan. Artinya, Pak Sampanai ini jarang-jarang ke masjid. Dulu waktu bangun pertama, beliau rajin. Setelah jadi anggota dewan, jarang datang ke masjid. Ini cuma contoh Pak Sam, minta maaf. Mudah-mudahan ya betul yang tadi bilang. Itu benar, katakan itu benar. Tapi coba tanya sama Pak Sampanai, apakah Pak Sam mau disebutkan begitu? Pasti tidak mau, walaupun itu benar. Itu gibah namanya. Dan kata Nabi, dosa gibah, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Dosa gibah lebih hebat daripada engkau berzina, kata Nabi. Tapi sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana seandainya yang kami bilang itu barang betul? Nabi bilang, bila itu betul, itulah ghibah. Dan bila itu tidak benar, fakat bahatta, itulah fitnah namanya. Makanya fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Sebagai penutup, seorang murid bertanya kepada sang guru, guru, kenapa fitnah lebih kejam daripada membunuh? Gurunya bilang, kau pulang ke rumah, ambil bulu-bulu ayam kemoceng, bawa dengan sompoi ke hadapan saya. Pulang si murid, ambil bulu-bulu ayam, bawa kantong plastik. Ini guru bilang, kau cabut satu-satu bulu ayam dari tangkainya, masukkan ke dalam kantong plastik. Dia cabut, kasih masuk. Gurunya bilang, bawa kantong yang ada bulu-bulu yang kau sudah cabut di atas bukit sana. Tunggu angin bertiup, kau buka kantongmu, biarkan bulu-bulu itu terbang kemana arah angin bertiup. Sampai atas bukit dia buka. Kata angin, timur, utara, barat, selatan. Sehingga tidak sehelai pun bulu yang tertinggal di dalam kantong tadi. Datanglah dia kepada guru. Guru, selesai apa yang kau perintahkan. Gurunya bilang, kalau begitu, bawa ulang tuh kantong plastik, pergi ke gunung, kau ngana kumpul ulang tuh bulu-bulu ayam tadi. Dia bilang, kalau bukan guru, lantai ngana. Impossible, tidak mungkin. Apa kata guru? Seperti itulah fitnah. Bila engkau telah sebarkan, kau tidak mungkin mengumpulkannya kembali. Karena setiap halai fitnah akan menjadi dosa di hadapan Allah Rabbul Jalil di yaumil mahsyar kelak nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.